Masih bareng Sidney Panji Agung. Nih, Sidney Panji Agung. Jadi kalau di konten sebelumnya, gue sudah memperkenalkan siapa beliau. Di konten sebelumnya kita ngebahas tentang bahasa tubuh. Nah, sebelum kita ngebahas hal lain, kita mendingan kenalin lagi siapa beliau. Beliau ini adalah Sidney Panji Agung, seorang master trainer Neuro Linguistic Programming, terus trainer juga motivasi, trainer pemberdayaan diri ya, betul. Dan juga seorang hipnoterapis handal di Indonesia. Berizin, dia punya izin. Jadi sebetulnya profesi Sidney sama gue tuh hampir sama, serupa tapi nggak sama. Jadi ada beberapa kesamaannya, tapi ada beberapa juga bedanya ya. Kita sama-sama hipnoterapis iya, tapi bedanya NLP sama. Nah, kalau beda aliran. Kalau gue lebih banyak main di entertain, kalau beliau lebih banyak main di training. Nah, karena NLP dan hipnosis itu membahas atau mempelajari tentang pikiran manusia, perilaku manusia, termasuk komunikasi ya. NLP itu kan lebih banyak komunikasinya dengan manusia. Betul. Neuro Linguistic Programming. Neuro itu apa disebutnya ya? Getaran-getaran, gelombang-gelombang di sel-sel di otak tuh. Linguistik itu kan bahasa, programming ya memprogram. Jadi bahasa yang memprogram neuro yang ada di pikiran manusia. Nah, berhubung di sini ada pakarnya, seorang master trainer Neuro Linguistic NLP. Kita sekarang mau ngebahas apa nih? Bahas apa ya? Interaksi kali ya? Interaksi. Komunikasi. Lebih tepatnya komunikasi ya. Komunikasi dengan biar lebih spesifik, komunikasi dengan pasangan. Pasangan boleh. Ya, biar lebih spesifik. Kalau komunikasi terlalu luas kan. Betul. Kita komunikasi orang-orang tuh macam-macam ya. Sekarang kita biar lebih spesifik, bagaimana berkomunikasi dengan pasangan. Betul. Untuk menjaga Ya supaya hubungan langgeng, harmonis, langgeng, adem. Bisa berlanjut gitu ya. Iya. Kalau enggak juga bubar nggak apa-apa. Kita kan bukan konselor pernikahan. Iya, bukan. Konselor hubungan apa? Percintaan gitu. Kalau memang harus bubar ya bubar aja gitu kan. Cuma bagaimana caranya minimal komunikasinya nyambung gitu. Karena banyak orang bermasalah ketika dengan pasangan itu masalahnya di komunikasi yang nggak nyambung. Dan karena komunikasi yang nggak nyambung ini akhirnya seringlah terjadi pertikaian. Kenapa harus pegang ini? Perang kan? Berantem gitu maksudnya. Betul. Karena memang hubungan komunikasi itu gampang-gampang susah ya. Jadi gampangnya dua, susahnya satu sebenarnya. Gampang susah ya. Bukan susah gampang, gampang susah. Gitu. Padahal ada orang yang bubar itu gara-gara nggak dapat komunikasi nih, nggak ada komunikasi yang bagus. Wah, itu sebenarnya sayang sekali ya. Banyak. Jadi datang ke sini, ke klinik nih, ke ruang konsultasi ini, konsultasiin masalah hubungannya juga ada ya. Walaupun kita bukan spesialis di permasalahan percintaan atau hubungan atau pernikahan, cuma ya beberapa masalah bisa kita tanganin. Nah, banyak orang bilang hubungan itu nggak langgeng karena komunikasinya yang nggak nyampe katanya. Nah, ini kita bahas apa nih kira-kira, mulai dari mana kita? Dari definisi juga boleh. Boleh? Sebenarnya di kalau kita belajar NLP ya, yang sudah pernah belajar, istilah komunikasi itu aja sebenarnya banyak hal yang bisa kita bahas di situ. Orang ada yang bilang nggak ada komunikasi itu bukan produk, komunikasi itu proses. Ya. Jadi proses itu artinya apa? Ada sesuatu yang harus kita lakukan bersama di situ. Ya. Jadi sayang sekali kalau sampai ada orang bubar. Apalagi baru pacarannya kenceng nih ya, pendekatannya, PDKT-nya berbulan-bulan, jadian cuma seminggu, misalkan bubar. Bilangnya nggak ada komunikasi. Padahal pengalaman ya? Pengalaman orang gitu maksudnya. Mungkin pengalaman seseorang atau beberapa orang gitu ya. Sayang sekali, karena nanti kalau sudah berlanjut ke yang lebih serius,
tantangannya lebih besar gitu ya. Pernikahan. Ya, komunikasi bukan hambatan sebenarnya, harusnya kalau ada yang sadar. Jadi komunikasi itu bukan produk tapi sebuah proses. Dan komunikasi itu minimal harus terjadi dua arah ya. Dua arah dong, pasti dua arah. Nggak bisa satu arah. Paling tidak istilahnya kalau memang itu melibatkan dua orang, salah satu orang itu harus paham tentang bagaimana membuat komunikasinya jadi lancar dan kemudian juga jadi hubungan yang lebih harmonis gitu. Ya, karena salah satu kunci utama dalam sebuah hubungan adalah komunikasi. Betul ya? Jadi kali ini kita bahas tentang bagaimana komunikasi dengan pasangan, menyampaikan pesan, menyampaikan keinginan, mungkin juga ke situ ya. Nah, kira-kira nih kalau ada pasangan terus sering banget berantem, ya biasanya cowok cewek gitu kan, pengen sesuatu nyampein ke pasangannya, kok nggak diikutin. Kadang-kadang diikutin itu bukan karena belum tentu pasangannya nggak mau kan, tapi mungkin pasangannya nggak ngerti. Nah ini gimana nih cara mengatasinya? Nah, jadi kalau saya ya dari pengalaman menangani klien dan juga dari pengetahuan yang saya dapatkan ya, memang yang paling utama itu adalah bahasa sebenarnya. Bahasa tanda kutip ya, bukan bahasa ucapan kita, tapi bahasa kita dalam menyampaikan perasaan, bahasa kita dalam menunjukkan rasa kita kepada orang lain itu bisa berbeda-beda. Ya, dari sudut pandang NLP saja ya, dari sudut pandang NLP, bahwa mungkin saja pasangan kita dengan kita ini memiliki dominasi indera yang berbeda. Nah, ini istilah baru nih ya, dominasi indera. Mungkin ada orang yang cenderung visual. Ya, orang visual itu cenderungnya segala sesuatu dimaknai berdasarkan apa yang dia lihat. Nanti termasuk ketika dia juga menyampaikan sesuatu cenderung apa yang dia lihat. Jadi orangnya visual banget ya, segala sesuatu dinilai dari misalnya dari yang masuk ke mata dia gitu ya, diproses. Tapi ada juga orang yang kecenderungan mungkin punya dominasi nanti kinestetik itu misalkan banyak sentuhan gitu ya, dia merasa dekat kalau dia sering dipeluk misalkan ya, atau dia sering disentuh, digandeng dan lain sebagainya. Nah, kebayang nggak kita bisa berantem gitu ya kalau ternyata si cowok misalkan orang visual gitu ya, si cewek orang kinestetik. Si cowok merasa sudah sering memberikan hadiah-hadiah misalkan, atau sudah sering melakukan sesuatu gitu ya, sementara si cewek nggak merasa gitu karena bahasanya berbeda gitu. Nah, ini banyak banget kasus begini ya. Jadi begitu datang, ya kadang cewek kadang cowok datang, pasangan gue tuh nggak sayang sama gue. Bilangnya begitu kan, pasangan gue tuh nggak sayang, mau cerita panjang lebar lah. Ketika gue ketemu lagi konsultasi dengan pasangannya, dia bilang, gue udah ngasih segalanya, tapi kok nggak dihargai, nggak diterima. Nah ini banyak ya. Padahal yang satu sisi bilang cowoknya atau ceweknya tuh nggak sayang, nggak perhatian, nggak peduli. Nah si pasangannya yang lain ketika ditanya, gue udah kok, kurang apa sih gue udah melakukan segalanya. Nah ternyata ya itu barusan ya, mungkin komunikasinya nggak nyampe. Si cewek maunya apa, si cowok ngasihnya apa. Jadi nggak nyambung komunikasinya. Itu mungkin bisa ya. Bahkan ada orang-orang tipe yang misalkan yang disebut bahasa cintanya istilahnya gitu ya, itu kalau dia punya waktu bersamaan dengan si cowok atau si ceweknya gitu ya, sementara pasangannya tidak seperti itu gitu ya. Akhirnya ketika dia tidak diberi kesempatan untuk bersama-sama gitu ya, menghabiskan waktu bersama, dianggapnya bahwa si pasangannya tidak sayang sama dia. Itu aja udah sumber keributan itu nanti. Iya, padahal si cowoknya kadang-kadang ceweknya minta waktu. Oke, si cowoknya tuh lagi sibuk, udah berusaha, akhirnya dia meluangkan waktu karena sayang sama ceweknya. Sudah itu, tapi tetap nggak, walaupun cowoknya udah meluangkan waktu, karena si ceweknya sebetulnya nggak pengen waktu seharian full. Tapi dia pengen sering ada kontak. Nah, itu gimana tuh? Ya itu kan keinginannya beda ya. Iya. Yang satu maunya apa, yang satu ngasihnya apa, nggak nyambung jadinya. Ya. Makanya sebenarnya salah satu resep ya mempertahankan hubungan itu ya kita harus mau mengenali ya, dan mau menerima bahwa orang mungkin cara mencintai, cara menyampaikan kasih sayangnya berbeda dengan cara kita, dan kita harus mau mempelajari. Kalau kita
kekeh gitu ya, pokoknya begini, nggak mau mencari tahu juga dan nggak mau memahami, ya repot juga gitu ya. Jadi intinya sih kita harus dengan pasangan itu nggak bisa dengan menggunakan cara kita sendiri, karena yang namanya pasangan itu harus dari dua belah pihak, harus saling dua-duanya ya. Jadi kita harus belajar mengerti apa maunya pasangan kita, dan bukan cuma kita hanya untuk apa namanya si pasangan kita tuh harus ngikutin gaya kita, nggak bisa begitu berarti kan. Betul. Selain itu juga mungkin ada komunikasi yang nggak nyambung tuh, yang gua tahu ada kan orang itu ada karakternya ya, ada visual, kinestetik, terus ada auditory, olfactory. Nah, jadi kita juga mungkin mesti menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan pasangan kita. Nah, mungkin di itunya rep sistemnya ya, yang rep system atau kadang disebut primary system. Nah, ya, itu mungkin kita jelasin dulu ya. Jadi setiap manusia tuh ada kecenderungan ya. Cara mereka merespon informasi dari luar itu ada kecenderungan. Nah, kecenderungannya ada orang yang cenderung visual, ada orang yang cenderung kinestetik, ada juga orang yang cenderung auditory, ada olfactory. Nah, ini kita bagaimana kita mengenal rep system pasangan kita ini. Nih Pak Sydney ini yang bakal akan menjelaskan. Ya, jadi sebenarnya kita bisa ada dari kehidupan sehari-hari aja lah ya. Kita cenderung apa nih? Misalkan ya kita mau melakukan sesuatu, ya kita pergilah ke sebuah tempat sama-sama ya, ke tempat wisata. Hal apa yang paling kita nikmati? Itu sebenarnya udah kelihatan. Ada orang yang pergi ke pantai paling seneng ngeliatin deburan ombak gitu ya, lihat pemandangan yang indah, lihat orang yang berjalan gitu ya, keriuhannya seru gitu ya. Tapi ada orang yang menikmati suasananya ya, angin nih sepoi-sepoi yang menampar pipi, kemudian pasir lautnya yang enak kalau direngkuh, dipegang gitu ya. Itu aja sudah berbeda. Dari situ kita sebenarnya bisa lihat, ada nggak dia punya kecenderungan, dia tipe visual, dia tipe kinestetik ya kalau berkaitan dengan sentuhan, atau justru auditory. Suara deburan ombaknya itulah yang mungkin membuat dia merasa nyaman di tempat itu, bukan pemandangannya. Itu bisa jadi petunjuk tuh. Nah, jadi kesimpulannya setiap orang itu mungkin berbeda, ada kecenderungan tertentu dalam kondisi-kondisi tertentu, ada kecenderungan panca inderanya yang digunakan. Maksudnya gini, jadi ketika seseorang merespon informasi itu, ada yang cenderung visual, ada yang cenderung kinestetik, ada yang cenderung olfactory, ada yang cenderung audio. Nah, kita harus tahu pasangan kita ini karakteristiknya cenderung yang mana. Ya. Nah, kalau ternyata si pasangan kita itu orang visual, berarti bahasa yang harus kita gunakan pun itu bahasa visual. Jadi maksudnya gini, kayak tadi Sydney ini ngejelasin bahwa kalau di pantai tiap orang mungkin ininya beda-beda ya responnya. Ketika di pantai ada orang yang cenderung melihat pemandangan, tadi disebutin ya, melihat deburan ombak, berarti dia kecenderungannya adalah karakter rep sistemnya adalah visual. Nah, kalau dengan orang visual berarti bahasa yang kita gunakan harus visual. Bahasanya seperti apa nanti kita jelasin. Kita kasih contohnya dulu. Kalau ada orang seneng, kalau di pantai itu ngapain? Aduh, seneng dengar suara burung, dengar suara ombak, dengar suara angin. Nah, berarti kecenderungan dia adalah audio. Kalau dia seneng merasakan airnya, pasirnya, berarti kecenderungan dia adalah kinestetik. Kalau dia seneng dengar suara-suara, itu berarti dia audio. Nah, kita harus bisa menggunakan bahasa mereka supaya apa yang kita sampaikan itu nyambung, bisa diterima sama mereka. Betul ya? Betul. Walaupun sebenarnya nggak semua orang punya dominannya. Ya. Bisa jadi kecampur aja, mix visual, auditory, kinestetik gitu ya. Jadi satu, nggak ada yang terlalu kuat atau dominan ya. Tapi paling tidak ya kalau kita ingin berkomunikasi ya, bahasa kita harus mix juga gitu ya. Itu aja sih sebenarnya. Ya, mungkin bingung juga ya, bahasa visual gimana, bahasa kinestetik gimana, bahasa audio gimana, bisa dicontohin? Ya, intinya sih sebenarnya ya,
kalau bahasa saya kasih yang paling cukup ekstrim lah ya. Orang yang namanya memiliki bahasa kinestetik, ya itu adalah orang yang cenderung ingin dapat banyak sentuhan, ya. Mau dalam kondisi down, mau dalam kondisi senang, mau dalam meminta apresiasi, meminta penghargaan, pengakuan apapun segala macam gitu ya. Dia cenderung menilai bahwa sentuhan-sentuhan, ya entah itu pelukan, tepukan, gerakan dan lain sebagainya gitu, atau aktivitas bersama-sama itu adalah sesuatu yang dia maknai lebih gitu ya, dibandingkan ya hal-hal di luar itu ya. Jadi sekedar pujian mungkin ya dia terima begitu saja gitu ya, dia terima begitu aja. Oh ya dia memuji, oh ya dia kirim WA setiap hari 3 kali sehari gitu. Tapi kalau dia tipe kinestetik itu nggak akan pernah cukup buat ya. Jadi kalau kita komunikasi, ini gue kasih contohnya ya, kalau kita komunikasi dengan orang kinestetik, misalnya kita mau ngasih pujian sama dia, cuma keren gitu doang, nggak akan dapet, dia nggak akan dapat. Tapi kalau wah keren, itu dia mungkin merasa kita ngasih pujian. Nah itu contohnya seperti itu. Kalau orang kinestetik kita ngomong mantap, keren, lu keren, sumpah lu keren, kita muji dia, itu mungkin nggak keterima. Tapi kalau dengan sentuhan, karena cenderung kinestetik ya, wah keren bener, terus kita peluk, wah itu tambah keterima, itu mungkin. Nah itu banyak loh yang seperti itu. Wah gue juga udah ngapain nggak dihargain. Ditanya sama pasangannya, udah kok, gue udah ngasih selamat, udah ngasih pujian, udah ngasih hadiah gitu. Karena ternyata nggak ngaruh. Itu masalahnya di situ. Yang dia mau bukan itu, tapi yang dia mau adalah sentuhan. Kalau dengan kinestetik, nah itu salah satu contoh. Oke? Dan memang sentuhan itu bisa memicu hormon-hormon tertentu ya, hormon-hormon yang positif yang biasa orang bilang istilahnya happy chemical lah di dalam tubuh. Makanya ada orang yang bilang wah ini kurang pelukan, ini kurang belayan gitu ya. Itu sebenarnya maknanya dalam loh itu. Jarang dibelai. Iya. Bahkan di luar negeri ya, di Jepang atau di Amerika itu ada orang yang memang memberikan jasa pelukan. Iya ada, di Jepang ada. Ada ya, betul. Biasanya mereka itu yang datang ke jasa pelukan itu berarti hampir bisa dipastikan bahwa kecenderungannya mereka adalah orang-orang kinestetik. Orang-orang seperti itu membutuhkan, apalagi di kondisi-kondisi yang lagi ngedown gitu. Kalau enggak ya bisa berantakan itu hubungan gitu ya, kurang pendekatan, apalagi di masa-masa pandemi gini ya, ketika kita sulit ketemu mungkin ya, ke mall juga jarang gitu kan. Ini lagi pandemi gini juga banyak yang curhat nih ya tentang pasangannya. Oh gue lagi ngedrop gini kok, pasangan gue bukannya ngasih semangat, betul, itu malah cuek aja, jadi ngerasa dicuekin. Padahal ditanya sama pasangannya, apa yang udah lo lakuin? Udah gue semangatin, udah gue ayo kamu bisa, wah udah macam-macam setiap jam gitu ya. Cuma nggak terima, nggak ngaruh. Karena kenapa? Ternyata bahasanya nggak nyampe, komunikasinya nggak nyampe. Itu salah satunya tadi ketika kita semangatin orang, contohnya orang kinestetik tadi ya, gitu. Ayo kamu bisa. Kita cuma ngomong-ngomong doang, itu nggak akan nyampe. Tapi kalau kita sambil pegang, bisa peluk, kita kasih pelukan, kita kasih belayan apa tepukan, justru itu yang masuk ke pikiran mereka. Ya, itu basic ya, itu hal yang paling mendasar sebenarnya dalam komunikasi. Kita belum bicara tentang esensi loh, kata-katanya ya, kita belum ada esensi dari komunikasinya gitu. Ya, contoh lain juga misalnya kalau, ini berarti kan orang kinestetik, kalau orang audio mungkin dikasih semangat dengan kata-kata doang, mungkin masuk. Nah, betul. Ya, orang audio ya lebih baik memang dia harus sering-sering mendapatkan telepon misalkan ya, sesuatu yang bisa dia dengar. Banyak loh orang yang bilang ini, aduh saya telepon tuh hanya ingin mendengar suara aja gitu. Banyak kejadian seperti itu. Orang audio. Itu berbeda loh. Dengan kita cukup telepon sebentar aja itu udah berarti banget buat dia. Cuma kalau ternyata orang kinestetik kangen, itu cuma telepon doang, itu nggak nyampe. Banyak gue kangen aja, dia cuek aja lah. Padahal ditanya sama pasangannya, tiap menit juga gue nelpon kali. Kenapa nggak nyampe? Karena dia ternyata kan kecenderungannya untuk kasus ini dia adalah
yang dia gunakan, yang dia kedepankan adalah rasanya. Jadi nggak cukup hanya dengan telepon, jadi harus ada sentuhan. Jadi harus ketemu, harus ada sentuhan. Kalau orang visual kan, kalau lagi kangen nih gimana nih? Ya pakai video call juga sudah terobati. Ya apalagi kalau ketemu langsung ya. Tapi dengan video call aja terobati. Nah begitu ketemu yang kinestetik harus ada sentuhan. Nah itu di situ kita kadang-kadang sering ya yang satu ngomong begini, yang satu ngomong begitu, nggak nyambung. Berarti kan sebelum lupa nih, berarti kalau kita mau LDR, LDR sama orang tipe kinestetik. Jadi kalau gua itu karakter orangnya visual kinestetik. Ya, gua dua kecenderungannya, visual kinestetik. Nah, kalau gua nggak bisa LDR. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Dan nggak bisa disalahin juga karena manusia itu makhluk sosial loh. Ya, kita makhluk sosial itu dalam arti apa? Kalau kita komunikasi hanya jarak jauh saja, lewat medsos gitu dan lain sebagainya, itu belum tentu bisa menggantikan. Ya, belum tentu bisa menggantikan dengan komunikasi jarak jauh dengan komunikasi langsung, tatap muka, bersentuhan dan lain sebagainya. Makanya kenapa banyak orang stres di masa-masa seperti ini. Ya, itu banyak, itu kasus-kasus. Kemarin saya baca di salah satu berita, ya, situs berita. Itu di negara tetangga itu ya, pandemi itu membuat orang stres. Kenapa? Walaupun mereka berinteraksi ya melalui medsos, tapi semuanya sembuh. Ya buat orang-orang tertentu apalagi. Itu memang mereka harus ketemu, harus berbicara, ya harus tertawa bersama, harus mungkin bersentuhan, berpelukan dan lain sebagainya. Ya, jadi si komunikasi ini harus disesuaikan dengan rep system atau cara pasangan kita merespon informasi dari luar. Nah, pertanyaannya, gimana caranya tahu pasangan kita itu karakteristiknya apa? Nah, itu pertanyaan kan. Di hipnosis, di NLP itu ada dijelaskan bagaimana kita mengetahui rep system lawan bicara kita. Nah, sebenarnya sih ya ada tips-tips yang paling simpel ya. Contoh misalkan, kalau misalkan kita kirim bunga, ya tanyakan saja. Suka nggak? Pasti suka lah. Kalau wanita itu ya, tanyakan aja dari bunga itu apa yang paling suka. Warnanya kah? Ya, atau aromanya, baunya, atau justru malah mungkin bunganya itu sendiri gitu ya. Dia pengen pegang dan lain sebagainya, itu bisa menentukan. Ya kira-kira ada orang kecenderungan seperti apa. Saya pernah kedatangan orang sangat-sangat kinestetik, klien saya. Ya itu datang begitu duduk, ya. Duduk itu sudah usrak. Saya pikir ada masalah ya. Enggak, ternyata dia cuma bilang, ini kursi enak Pak, katanya. Belinya di mana? Saya juga nggak tahu gitu ya. Itu saya juga, ini orang jauh-jauh datang ke sini yang diceritakan masalahnya yang pertama, dia ngomentarin masalah kursinya. Hal kedua yang dia komentarin adalah AC-nya. Pak, ini di set berapa? Saya kan nggak tahu ya, saya cek. Oh iya 23, bisa nggak di set 23,5? Itu saya garuk-garuk kepala, emang bisa ya 23,5 gitu ya. Ya, jadi kalau kinestetik itu kan apa? Iya, mereka merespon rasa yang dirasakan, itu merespon. Kalau orang audio mereka merespon suara. Mereka berpikir bisa memicu pikirannya itu melalui suara. Ya, jadi selama ngobrol juga dia pegang-pegang gitu ya ini. Jadi dia memang sangat-sangat dominan. Dia punya istilahnya primary systemnya itu, sistem primernya dalam panca inderanya itu memang kinestetik gitu ya. Nah, berarti kalau kita ingin tahu orang visual atau auditori, ya bisa juga kita lihat orang yang cenderung, misalkan ya, orang yang cenderung kalau presentasi pinginnya gambarnya bagus-bagus gitu ya, ada kecenderungan visual. Atau dia mungkin memilih profesi yang terkait dengan visual, mungkin dia memang orang tipe visual. Ya. Atau ada orang misalkan nih ya, saya beberapa kenalan itu tipe auditori. Jadi kalau dia belajar, itu dia lebih cepat kalau mendengarkan daripada membaca buku atau menonton. Mendengarkan lebih cepat ya. Ya kerjaannya itu sering nanya, coba jelasin dong pakai kalau di WA itu ada apa namanya, ada audio itu ya. Pakai audio dong lebih voice note. Voice note. Udah saya video call deh. Enggak audio aja gitu ya. Gitu kan orang juga seperti itu gitu. Ya, jadi banyak cara untuk mengetahui karakter primary system pasangan kita itu. Ya pertama dari situ ya, dia kecenderungannya sering merasakan atau sering suka dengan hal-hal yang berbau visual, suka dengan hal-hal yang berbau rasa,
atau penciuman. Umumnya 3 itu Kang. Ya, umumnya. Visual, auditory, kinestetik yang Ya, paling umumnya sering 3. muncul, ya. Jadi ada cara lain untuk mengetahuinya. Contoh, kalau ada orang sering ngomong gini nih, ini ada makanan ya, misalnya, wah ini nih, gue bawa pizza nih, tiba-tiba orang itu nyeletuk, wah kedengerannya enak. Ada orang bawa pizza, terus dia tiba-tiba ngomongnya, wah kedengerannya enak nih. Itu hampir bisa dipastikan bahwa dia cenderung auditory. Kalau ada orang denger lagu, ada lagu nih, setelin lagu, wah kelihatannya enak nih lagu. Ada loh orang ngomong gitu kan, bukan ada, banyak, udah jelas lagu, tapi dia bilang kelihatannya enak nih lagu. Nah itu berarti dia kecenderungan visual. Atau kalau kita lagi cerita, terus kita tanya pendapatnya, menurut kamu gimana? Kalau gue rasa sih, kita cerita apapun, tapi dia selalu jawabannya, ya kalau gue rasa sih, bla 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 bla, dia ngomong. Di depannya kalau gue rasa sih, berarti kecenderungan adalah kinestetik, rasa. Nah itu salah satu cara mengetahui bagaimana lawan bicara atau pasangan kita itu primary system lawan bicara kita, ya dari situ. Kita perhatikan, kita amati kesukaan dia apa sih, hal-hal yang berbau rasa. Ini aja gue bilang berbau rasa. Berarti olfaktori ya. Hal-hal yang berhubungan dengan rasa, hal-hal yang berhubungan dengan visual atau dengan audio. Kalau musisi biasanya, nggak semua, musisi biasanya mereka cenderung audio. Nah itulah, komunikasi yang tepat itu harus sesuai dengan karakteristik pasangan kita. Nah, sekalian nambahin nih Kang. Jadi kalau dari pengamatan saya, dan juga saya pernah baca beberapa petunjuk dari salah satu pendiri NLP ya. Salah satu contoh orang visual itu biasanya itu bicaranya cepat. Ya. Jadi cepat. Saking cepatnya ya. Nanti kita lihat bahwa saking cepatnya seakan-akan gitu ya, bicaranya melebihi kecepatan pikirannya, sehingga tandanya nanti sering keselio lidah. Saya punya kenalan ya, yang dulunya klien saya itu kalau ngomong ke saya ya, ini saya sampai ingat dengan orang ini ya. Terakhir itu dia pernah telepon ini, halo Pak, ya. Wah udah lama nih kita nggak bisa ketemu nih Pak ya, gara-gara pandemi ini sebagainya. Ayo Pak, kapan-kapan kita nongkrong lagi Pak. Nangkrong gitu ya, nangkring kecampur sama nongkrong gitu ya. Karena kalau cara bicaranya cepat, dan kadang dia bahkan nggak sadar gitu ya, nggak sadar bahwa dia sudah melakukan hal seperti itu. Dan petunjuk lainnya juga biasanya gerakannya memang banyak ya, gerakan tangannya begini, karena dalam pikiran dia berusaha secara tidak sadar memvisualisasikan apa yang ada dalam pikirannya. Ya Pak, jadi begini ya, gini. Nah itu biasanya orang visual seperti itu. Nah kalau orang auditori umumnya memang seperti tadi kata Kang Ferdi ya, bisa jadi musisi ya, kemungkinan besar memang auditori ya, atau cara bicaranya, dari cara bicaranya juga sangat rapi, bagus gitu, intonasinya tep gitu ya. Selain juga kepekaannya dia terhadap nada atau musik gitu. Nah, jadi kalau orang visual biasanya, kalau kita pengen tahu nih karakter pasangan kita ini apa, orang visual biasanya kalau ngomong itu cenderung lebih cepat temponya. Kalau orang audio itu lebih bernada, santai bernada. Nah kalau orang kinestetik biasanya lambat ya. Dia ngomongnya agak pelan-pelan, banyak diam dulu, baru ngomong lagi, diam dulu. Itu biasanya karakteristiknya kinestetik. Nah ini contoh lain lagi nih, misalnya kita lagi komunikasi, gua nih sama cewek gua nih misalnya, lagi jalan, misalnya lagi naik mobil nih, gua ceritanya beli mobil baru nih, begitu naik masuk. Kalau cewek gua seandainya karakteristiknya auditory ya, begitu masuk, yang enak ya, dengerin deh suaranya. Nah, kedap ya mobil ini, kedap ya suaranya, suara di luar itu nggak kedengeran. Nih suara mesinnya juga enak ya, halus, suara mesinnya halus. Nah itu kalau kita ngomong sama orang audio. Tapi kalau sama misalnya cewek gua ternyata itu adalah karakternya visual, begitu masuk, nih lihat yang panel-panelnya mewah ya. Lihat
Kalau kita ngomong sama orang visual tapi pakai bahasa audio kayak tadi, mereka nggak nangkep. Jadi komunikasinya ya nggak ada isinya. Menurut mereka itu nggak ada apa-apanya. Visual, ya warnanya keren ya, mengkilat ya. Ininya lihat nih, panel-panelnya bagus ya. Jadi kita pancing dengan visualnya. Begitu orangnya kinestetik masuk, jalan, empuk ya. Mobilnya enak ya, ini mobil baru aku deh, misalnya gitu kan. Ini mobil baru, enak nggak? Joknya lembut ya. Dia lebih dapat. Nah itu juga dia bisa diaplikasikan ke bagaimana kamu atau kita mengapresiasi atau menyampaikan perasaan kita ke pasangan kita. Sesuaikan dengan kecenderungan primary system pasangan kita. Jadi intinya ya di situ ya. Intinya kenali rep system atau primary system pasangan kita, gunakan bahasa atau komunikasi interaksi yang sesuai dengan pasangan kita. Jadi di awal kita harus benar-benar tahu, harus benar-benar mau ya. Yang namanya hubungan itu komunikasi. Komunikasi itu dua arah, nggak bisa satu arah. Kalau ngomong satu arah berarti kita cuma ngomong sendiri ya. Nah itu dua arah berarti kita harus mau mengikuti karakter pasangan kita masing-masing. Kita nggak boleh egois, yang pertama itu. Yang kedua adalah kenali primary system pasangan kita supaya komunikasinya nyambung. Kalau komunikasinya nyambung, biasanya hubungannya juga adem. Yang nggak boleh lupa nih ya, yang nggak boleh lupa, jangan sampai istilah gini, hubungan itu sebenarnya masalah kenyamanan. Kembali lagi ya, kenyamanan. Itu di konten yang sebelumnya udah dibahas bagaimana mau nyaman. Berantem kayak gimana, mau apa gimana, selama dia ada kenyamanan di bawah sadar itu akan awet. Ya. Tapi begitu kenyamanan itu hilang, ya istilahnya tidak mendapatkan kenyamanan seperti itu, masalah sekecil apapun bisa putus. Ya. Jadi itu yang paling utama sebenarnya. Nah, bagaimana kita membuat kenyamanan di level bawah sadar yang tadi, ya. Kita berusaha memahami, kita berusaha berkomunikasi sesuai dengan apa nih? Ini bawaan loh ya. Kalau orang cenderung visual itu bisa bawaan, nggak mudah mengubahnya. Dan nggak bisa dipaksa, memang udah seperti itu. Gitu. Ketemu orang visual kita bahasanya selalu kinestetik atau kita tipe yang sangat auditory, pasti nggak nyaman. Ya akhirnya apa? Akan tergoda dengan ya orang ketiga misalkan yang mungkin bahasanya lebih menyamankan buat dia gitu ya. Nah. Makanya tipsnya sebenarnya kalau memang kita belum tahu pasangan kita ini terlalu visual atau kinestetik, ya menggunakan bahasa yang dicampur saja, biasakan. Ya ketika kita pergi, misalnya ke mall deh, atau kita pergi ke tempat wisata gitu ya, biasakan kita berusaha menikmati dan memaknai ya pergi tersebut dengan bahasa yang bercampur. Visualnya ada, auditorinya ada, kinestetiknya ada. Kayak tadi cerita ketika mau menceritakan mobilnya yang baru, tiga-tiganya ada tuh, mode-modenya semuanya disebutkan. Ya, dan kalau kita pakai semua audio ke satu orang nih, ke seseorang, kita komunikasi dengan seseorang, tapi semuanya kita gunakan, itu minimal ada ya yang sesuai dengan karakteristik dia, itu pasti diterima. Nah, kebanyakan orang egois, misalnya kayak gue misalnya karakternya kan gue tuh cenderung visual kinestetik, sementara pasangan gue itu audio ya, karakternya audio, tapi gue selalu menggunakan bahasa gue karena gue egois gitu, gue pakai bahasa audio sama visual, itu pasti nggak akan keterima sama pasangan kita. Nah itu dia, kita harus tahu dan kita harus mau menyesuaikan karakteristik pasangan kita. Minimal salah satu aja itu bisa komunikasi mungkin bisa nyambung ya, salah satu ngerti, salah satu mau menyesuaikan. Tapi lebih bagus lagi kalau dua-duanya saling menyesuaikan. Itu lebih biasanya kalau yang kayak gitu hubungannya lebih adem. Nggak cuma yang pacaran doang ya. Pacaran aja adem, ya nikah juga apalagi. Kan kadang-kadang ada orang yang bilang begini, ngapain sih pakai gitu? Banyak cowok yang mau gitu ya. Gue gampang pacaran gitu ya. Ya oke, begitu sampai kena batunya gitu ya. Artinya sampai ketemu lawan yang sepadan gitu ya. Wah, ternyata kita jatuh cinta mati-matian tapi kok susah banget gitu ya. Kita nggak pernah. Nah, pasti akan ketemu suatu saat seperti itu.
gitu ya. Berarti ada masanya ketika kita memang harus memperhatikan bagaimana kita berkomunikasi. Ini baru satu aspek loh ya, kan? Baru bicara tentang apa namanya rep system. Belum hal-hal lain, belum visi misi lah kalau nama berhubungan kan. Belum setiap orang itu pasti kan bawa-bawa trauma tanda kutip ya. Bawa-bawa kisah pengalaman di masa lalu, didikannya apa segala macam, keras apa segala macam gitu ya. Yang dikit-dikit nangis, dikit-dikit agresif dan lain sebagainya, itu belum bicara masalah itu. Itu kita bahas di konten berikutnya, karena ya kita sekarang sih kita kasih ini dulu ya, rep system dulu, primary system, supaya komunikasi minimal lebih nyambung dulu. Selanjutnya nanti kita bakal bahas hal-hal lain yang lebih kompleks mungkin ya. Tapi kita di sini di konten ini kita nggak, karena ini bukan di kelas, jadi kita kasih yang ringan-ringan aja. Masih ada yang mau disampaikan? Ya, itu aja lah. Ya itu kunci sih sebenarnya, makanya balik lagi tadi pernyataan saya yang pertama. Ya, kalau sampai hubungan hanya masalah komunikasi, sayang sebenarnya. Sayang. Itu masih bisa, istilah tanda kutip masih bisa disembuhkan lah gitu ya. Itu hal yang ini masih banyak dosa-dosa komunikasi, dosa-dosa hubungan yang lebih parah yang harusnya bisa memisahkan orang ya. Kalau cuma komunikasi selama dua-duanya masih punya masih rasa nyaman dan ada keinginan untuk tetap bareng ya, sebenarnya selalu ada solusi. Jadi di konten ini ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, komunikasi bukan benda, tapi sebuah proses yang harus dilakukan. Yang kedua, komunikasi harus terjadi dua arah ya, nggak boleh satu pihak ya, dua belah pihak, jadi harus dua arah, dua belah pihak. Yang kedua itu. Yang ketiga, kenali primary system pasangan kamu ya, tipenya apa, visual, kinestetik, audio, atau mix, itu harus kita kenali. Yang keempat, ya kita harus komunikasikan sesuai dengan kalau kita udah tahu karakteristiknya seperti apa, gunakan bahasa yang sesuai dengan pasangan kamu. Oke, mudah-mudahan dengan itu semua hubungan bisa langgeng, harmonis, abadi selamanya. Oke, kalau gitu masih banyak lagi ya nanti materi-materi lain. Di ini aja belum selesai sebetulnya. Cuma sekarang kuasai dulu teknik komunikasi sederhananya ini. Nanti mungkin kita bakal di konten berikutnya kita bakal kasih lagi materi-materi berikutnya bersama Sydney Panji Agung. Sampai jumpa.